حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulamatil alami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad wa syar'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibad fa awdaha lana mahajjatahu wa qala hadhihi sabilur rasyad. Sallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafat, amma ba'du. Qala Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kifayatul Akhyar wa qala wa sunanuhu thalathatu asya' at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wal muwalatu qiyasan 'ala al-wudu'i. ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى وأن يستقبل القبلة كالوضوء وأن يشبك أصابعه بعد ضربتين. Kalau sini yushabbika, tasbik bainal asabi'. Tasbik, yushabbika. وأن يشبك أصابعه بعد ضربتين. قال في أصل الروضة وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini enggak apa-apa ya, kajian latar suaranya ayam. Udah benar-benar kayak di desa. Ini ajib ya. Alhamdulillah kan, Masya Allah. Iya, kayak di kampung. Kita menuju ke Sunan At-Tayammum dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah terhadap atau fi halli ghayatil ikhtisar. Qala Abu Syuja' rahimahullah wa sunanuhu thalathatu asya'a. Sunan tayamum ada tiga hal. Yang pertama tasmiyah, mengucapkan basmalah. Dan itu dilakukan sebelum darb aliyat at-turab. Sebelumnya ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan dibandingkan dengan yang kiri. Yaitu apa? Al-yadul yumna 'ala al-yadil yusra. Kemudian yang ketiga, al-muwalat, berkesinambungan. Hal ini sebagai qiyasan al-wudu, sebagai kiasan terhadap wudu. Dikatakan oleh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa min sunanihi aidha, di antara sunahnya juga, dan beliau memberikan ziyadah atas sunan yang ditulis oleh Abu Syuja' rahimahullah. Takhfifu turabil ma'khudhi idza kana katsira, yaitu sunnah lainnya mentakhfif, meringankan, mengurangi turab yang diambil oleh tangan jika ternyata banyak. Jika terlalu banyak nempel gitu, maka disunahkan untuk mentakhfifnya. Kemudian sunnah berikutnya, ya sunnah di sini istihbab secara ijtihadi, wa an yanzi'a atau yanzi'a bisa khatamahu fi dharbatil ula, mencopot atau melepas khatamnya di darbah pertama. Darbah pertama berarti sebelum wajah ya, kan dianjurkan darbatain gitu kan ya. Maka darbah pertama sebelum wajah itu dianjurkan untuk mencopot khotamnya kalau dia punya khotam. Kalau jam tangan dicopot enggak?
Enggak. Hah? Tergantung di mana masangnya. Kalau masangnya di jari copot. Jangan pikir orang gila aja nggak kayak gitu. Ya. Kemudian wa an yastaqbilal qiblata kal wudu, dan dia menghadap kiblat seperti wudu. Hal-hal seperti ini sifatnya apa ya? Qiyas dia. Qiyas dan juga ijtihad. Qiyas terhadap ijtihad gitu. Wa an yushabbika baina asabi'ihi ba'da ad-darbatain, dan dia mentasbik. Apa tasbik itu enaknya? Ya, semacam itu. Setelah dia jadi baina asabi'i dia mentasbik, ya menyela. Tapi memang tasbik biasanya sama seperti takhlil ya. Jadi setelah darbatain. Apa artinya? Wa an yushabbika baina asabi'ihi ba'da darbatain. Dia mentasbik, menyela-nyela antara jemari tangannya setelah dua pukulan. Berarti kedua pukulannya atau setelah pukulan kedua? Setelah pukulan kedua. Kalau setelah pukulan kedua berarti harusnya bahasanya enggak ba'da darbatain. Kalau setelah pukulan kedua berarti ba'da darba tsani harusnya. Ba'da darbatain berarti setelah dua-duanya pukulan. Artinya Setiap dorb diginiin. setelah darb. Jadi ba'da darbatain ini ada dua sunnah yang disebutkan oleh Al-Hisni rahimahullah. Yang pertama tadi takhfifut turab, yang kedua tasbikul asabi'. Takhfifut turab yaitu meringankan debu yang menempel kalau banyak gitu. Kalau nggak banyak ya jangan diringanin lagi kalau nggak banyak. Jadi kalau banyak nempel, banyak banget ini, kalau kena muka saya belepotan jadinya, cemong ya gitu kan. Nah, maka ditakhfif ya kalau banyak. Baik itu dorbah pertama atau dorbah kedua gitu. Yang penting ibrohnya dibanyak atau enggak. Banyak kalau banyak ditakhfif. Nah, kemudian dianjurkan di sini apa? Yaitu mentasbik bainal asabi' bainad darbatain. Begitu. Ba'da darbatain maksudnya. Ya. Bukan ba'da darba atsaniyah. Kan beda kan? Takbir beda, maka maksudnya beda. Kalau ba'da darbatain setelah dua pukulan tersebut berarti ini syamil terhadap tiap dorbah, mencakup tiap dorbah. Tapi kalau misalnya ditakbirkan ba'da darba atsaniyah berarti ya ini khusus untuk setelah pukulan kedua gitu. Qala fi asli Raudhah, yaitu asalnya kitab Raudhatul Talibin. Asalnya kitab Raudhatul Talibin itu adalah ringkasan dari kitab Al-Aziz atau Fathul Aziz atau Asy-Syarh Al-Kabir karya Ar-Rafi'i. Ya, begitu Rafi'i. Ya, jadi asal Raudhah itu asli karya Rafi'i. Ya. Wa yanbaghi istihbabu syahadataini ba'da tayammumi kal wudu'i wal ghusl. Dianjurkan dan wayan bagi sini apa? Layak untuk dianjurkan membaca dua kalimat syahadat setelah tayamum. Ini sebagai kiasan terhadap apa? Wudu dan juga ghusl. Baik. Kira-kira gimana ya, kawan? Ya, ini kalau misalnya disebut badal terhadap, nah di sini istinbatnya gimana? Tayamum ini kan disebut badal terhadap wudu atau ghusl. Badal daruri gitu. Maka ketika dia badal, hal-hal yang diterapkan dalam wudu ataupun ghusl dari sunnah itu juga diterapkan dalam tayamum ini. Ini secara qiyas ya. Tapi ini bukan hal yang disepakati ulama tentunya. Karena sebagian ulama justru mengatakan bahwasanya la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ta'yin ibadah gitu. Sementara mengucapkan dua kalimat syahadat ini termasuk ibadah mahdhah, ibadah murni yang memang muayyan dari syariat gitu loh. Ya, misalnya ya setelah wudu ya kan ada ya syariatnya. Nah, kalau setelah wudu apakah kemudian dia mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin?
Apakah dalilnya mukhassas di konteks wudu saja atau bisa dilebarkan di seluruh taharah walaupun taharah yang membadalkan wudu atau mandi? Ini yang jadi mahal nizaknya gitu loh, titik pertengkaran antara ulama, titik perselisihan antara ulama. Tapi ala kulli hal ini ijtihad ulama Syafi'iyah. Kalau antum gimana ikhwan? Antum gimana Rafiqo? Tayamum? Habis itu kira-kira antum baca syahadat itu? Belum pernah praktik. Baik, berarti nikah dulu insyaallah. Baik, mubtilat tayammum. وقال أبو شجاع رحمه الله والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير الصلاة والردة. Baik. Mubtilatut tayammum. Berkata Abu Syuja' rahimahullah, "Walladzi yubtilut tayammuma thalathatu asya." Yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Pertama, komplit atau global ma yubtilul wudu. Apapun yang mencakup pembatal wudu maka itu membatalkan tayamum pula. Ya, kita udah pernah membahas masalah apakah tayamum itu rafi'un lil hadats atau dia hanya sebagai badal aja. Ya, itu udah pernah kita bahas. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya dia kencing setelah tayamum, maka itu batal hukum tayamumnya. Dia harus bersuci lagi, menghilangkan hadas. Karena apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan hukum tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi sholati, dan melihat air dalam atau di luar konteks salat. Ya, dan ijtihad ini ru'yatul ma' hukum ini ketika antum melihat ada air ya dalam konteks selain salat maka batal hukum tayamumnya antum. Ya, nanti insyaallah akan bahas kenapa kok bisa seperti itu. Ya, tadi yang kita sebutkan. Wariddah, murtad, maka murtad itu menafikan seluruh hukum Islami yang ada pada seseorang dari segi status Islamnya, dari segi status taharahnya juga, gitu loh. Ya. Tapi kemudian lanjut, fadhil. Wa qala Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah idza sahha at-tayammum bi syurutihi thumma ahdatha batala tayammumuh li'annahu taharatun tubihu as-salah فيبطل بالحدث كالوضوء ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته قال الترمذي حديث حسن صحيح ولأن الماء أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء في أثناء التيمم فإنه يبطله قال ابن رفعة بالإجماع. Abu Ja'far bisa agak sinian enggak? Ana enggak bisa ngeliat antum. Iya. Nah, enggak kelihatan. Enggak ngeliat antum tuh membuat ana risih gitu. Iya. Karena isinya suzon aja tidur kayaknya gitu. Berkata Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, "Idza sahha tayammumu bi syurutihi thumma ahdatha batala tayammumuh." Jika sah tayamumnya dengan syarat-syarat yang telah ditunaikan kemudian dia berhadas maka batallah tayamumnya. Kenapa begitu? Li'annahu taharatun tubihu sholata. Karena tayamum itu ya taharah juga yang nah di sini lihat illat atau apa bukan illat. Ghayah dari tayamum, fungsi dari tayamum adalah ibahatus shalah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ini yang nanti menjadi pertanyaan ikhwan. Dan ini dari pertanyaan ini akan mengalir hukum-hukum. Hal tayammumu mubihus salat mujarrad gitu atau rafi'un lil hadas. Apakah tayamum ini sebatas amalan untuk membolehkan
salat belaka semata udah. Maksudnya salat, apakah tayamum ini ada dua opsi, antum mau yang mana? Apakah dia fungsinya apa tayamum ini? Fungsi mentoknya itu apa? Apakah dia mubihun lil amal atau dia rafi'un lil hadath? Mubihun lil amal yaitu mubihun lil amal alladhi at-taharah syartun lah. Apakah tayamum itu sebatas perbuatan yang membolehkan untuk melakukan amalan yang disyaratkan suci untuk beramal? Ngerti gak? Kayak sholat, kayak tawaf, kayak megang Al-Quran. Ya, sebatas itu. Atau tayamum itu secara zatnya tayamum adalah rafi'un lil hadath, menghilangkan hadath. Tapi kalau menghilangkan hadath otomatis mubihun lis shalah enggak? Tapi kalau sebatas dibilang mubihun lis shalah, apakah itu rafi'un lil hadath? Enggak, belum tentu. Ngerti ya, ikhwan? Nah, dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu mubihun lil amal khalas. Dan status orang ini adalah orang yang mubah lis shalah. Bukan orang yang dimutlakan rafi'ul lil hadath, enggak. Gimana? Paham sini? Abu Maryam? Berarti udah paham. Kelas. Li'annahu taharatun tubihu shalah. Maka ini adalah di antara kaidah mazhab Syafi'i dalam masalah taharah. At-tayammumu mubihun lis-shalah itu. Itu kaidah mazhab. Fayabtulu bil hadathi kal wudu. Maka batallah ia dengan adanya hadas sebagaimana wudu gitu. Tapi wudu itu ada sisi mubihun li shalah juga enggak? Ada juga. Tapi wudu udah jelas ya, semua sepakat wudu itu rafi'un lil hadas, betul sepakat itu. Ya. Maka dari sisi ini kiasannya dari sisi ini ada kiasannya dari dalam mazhab. Oke. Wala farqa fi hadha baina at-tayammum 'inda 'adamil ma'i aw ma'a wujudihi ka tayammumil marid. Tidak ada perbedaan dalam masalah batalnya tayammum disebabkan hadas antara tayamumnya orang yang tidak mendapatkan air atau orang yang ada air tapi tidak mampu untuk berwudu dengan air. Seperti keadaannya orang sakit. Ya, sakit yang tidak memungkinkan dia untuk menggunakan air. Ya. Oke. Maka sama di sini hukumnya tayamum bagi siapapun dia mubih lis shalah faqat. Tapi tidak disebut rafi' lil hadath. Thumma falau tayammama li faqdil ma, kalau misalnya dia tayammum karena tidak ada air. Tayammum karena apa? Tidak ada air. Thumma ra'al ma'a qabla ad-dukhuli fi shalah. Kemudian dia melihat adanya air mutahhir sebelum dia mulai salat. Qabla ad-dukhul berarti sebelum dia takbiratul ihram. Hatta dia sudah niatan tapi belum takbiratul ihram. Usolli fadl. Tiba-tiba hujan, gitu. Dia baru usolli hujan. Ya, baru usolli hujan. Ya. Usolli fardhu kan panjang tuh, usolli salat az-zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Habis hilang hujannya. Ra'al ma gitu ya, ra'al ma. Maka ketika dia melihat, karena ibrahnya di sini adalah apa? Ra'al ma'a qabla dukhul fi shalah. Maka ketika dia melihat air yang bisa dia manfaatkan untuk bersuci, maka apa? Batal tayamumnya. Ini menunjukkan bahwa tayamumnya dia itu bukan rafi' lil hadath, tapi sebatas mubih lis shalah. Dan ini tayamum sebagai badal. Maka ketika mubdal minhunya sudah ada, maka enggak boleh dipakai badal. Dia harus pakai aslinya, yaitu wudu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-tayyibu tahurul muslimi walau lam yajril ma'a 10 sinin. Ya. Tanah yang suci
itu sebagai media enggak tahur di sini mutahhirun lil muslim. Tahurul muslim adalah mutahhirun lil muslim, mensucikan muslim. Sebenarnya justru ini tahurul muslim ini adalah dalil untuk apa? Mazhab yang menyatakan bahwa tayammum itu rafi'un lil hadath. Enggak. Kenapa? Karena tahur itu artinya tahir mutahhir. Suci dan menyucikan. Berarti kalau menyucikan bukan sebatas mubihun lis-shalah semata, melainkan dia juga rafi' lil hadath, karena mutahhir sama dengan rafi'un lil hadath dan muzilun lil najas gitu kan. Sebenarnya dalil ini dalil yang memenangkan mazhab yang menyatakan bahwasanya tayammum itu rafi' lil hadath. Walau lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia belum mendapatkan air 10 tahun. Ya. Kalau misalnya rekan-rekan yang masih nggak mau sholat di masjid itu sekarang pakai uzur, ya. Selama masih ada corona, walaupun 10 tahun, yakin lo yakin, ya, situ yakin nggak ke pasar 10 tahun. Oh nggak bisa kok ke pasar harus setiap hari, gitu kan? Masya Allah. Kalau ini jelas ini uzurnya nas dari Rasulullah SAW, ya gitu. Wajib. Yang nggak mau ke masjid karena ada corona. Kalau dulu nggak apa-apa, sekarang masih terus kayak gitu, masya Allah. Ya. Taib kemudian walau lam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratah. Kalau misalnya dia mendapatkan air maka hendaklah falyumissahu basyaratah, yaitu mengusapkannya ke kulitnya, yaitu maksudnya berwuduklah. Difahami oleh ulama atau sebagian ulama bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau dia melihat air sebelum dia mulai salat maka dia wajib untuk apa? Berwudu. Wali annal ma'a aslun wa tayammum badal. Nah, ini diantara illat atau diantara alasan mengapa kok kalau dia melihat air batal tayamumnya, karena air itu asal dan tayamum itu badal, sebatas badal, ganti, substitute gitu. Maka kalau misalnya sudah ada pemain starting ya 11, ya udah pakai aja itu, gitu kan? Udah ada dia kok gitu, yang jago. Ya. Maka yang substitute ini ya dicadangkan kembali, gitu loh. Fa asbaha ru'yatal ma'i fi asna'i tayammum, maka itu menyerupai dengan apa? Melihat air di tengah-tengah tayammum. Dalam hadis ini menyerupai hal tersebut. Fa innahu yubtiluh, maka hal tersebut membatalkannya. Itu apa? Fa innahu di sini kembali apa? Al-ma, wujudul ma. Wujud di sini maksudnya adalah dilihatnya air tersebut. Karena kalau sebatas ada air itu belum tentu kelihatan. Ya misalnya mau sholat, antum tahu nggak kalau di bawah tanah ada air? Ada kan? Kelihatan? Nggak kelihatan. Antum gali ya habis waktu zuhurnya, gitu kan? Maka yang ibrahnya adalah ru'yah. Nah ru'yah itu langsung ru'yatul ma, jelas itu ru'yatul ma. Dan tidak dikatakan ru'yah di sini seperti kiaskan dengannya sama'u wujudil ma, enggak. Kalau mendengar semata enggak batal. Ada air loh di sana. Oh enggak. Kan baru dengar gitu loh. Karena enggak langsung lihat, karena bisa jadi bohong itu. Begitu. Qala Ibnu Rif'ah bil ijma'. Ini enggak, yang sahih adalah tidak mujma' alaih. Ya, Allah. وقال الشارح رحمه الله واعلم أن التوهم وجود الماء كرؤيته كما إذا رأى سرابا فظنه ماء أو أبطقت بقربة غمامة أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء. وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله، فإن كان هناك ما يمنع استعماله كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش كما مر، أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو، أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه، وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله.
wa huwa ya'lamu hala ru'yatihi ta'adzur isti'malih fala yabtulu tayammumuh li'anna hadhihi al-asbab la tamna'u sihhata tayammumi ibtida'a fa li'anna la tubtiluhu aula. Gimana bacanya gini ya, lebih baiknya. Fali'anna la tubtiluhu aula ya. Fali'anna la tubtiluhu aula. Ya, jadi la tubtiluhu aula ini jumlah ini menjadi gimana? Fali'anna. Nanti juga paham maknanya. Ya, malas juga anak i'rabin capek. Taib wa'lam, ketahuilah anna tawahum wujudil ma' ka ru'yatihi, bahwa saya tawahum di sini bertawahum ya, dia memprediksikan ya. Tapi ada kemungkinan juga salah gitu loh. Adanya air itu seperti ru'yatihi, seperti melihat air. Contoh begini. Tapi tawahum tersebut ya tawahum yang betul-betul memungkinkan adanya air yang bisa dipakai. Kama idza ra'a saraban fa dhannahu ma. Contoh bila ia melihat sarab. Sarab itu semacam fata morgana. Kayak di padang pasir kan? Panas. Oh, kayaknya ini tawahum. Posibilitas tidak air itu ada. Tapi kok kayak air gitu loh. Ini memang tawahum. Maka ini semanzilah dengan ru'yah tadi, karena ibrahnya dia di ru'yah dengan tawahumnya, di penglihatan dia. Nah, dia menyangka fadhannahu ma'an, dia menyangka itu air. Gimana? Paham Rafi? Abu Marifah? Aw atbaqat biqurbihi ghamamah, atau misalnya ada awan yang menutupi di dekat area air tersebut. Ya, entah bagaimanalah gitu, mungkin di gunung atau bagaimana, ya. Au tala'a alaihi jama'atun, jamaah. Yajuzu an yakuna ma'ahum ma'un. Atau muncullah kemudian sebagian orang jemaah itu, ya, sejumlah orang yang boleh jadi ada air. Tapi apakah langsung kemudian ketika misalnya ini antum di gunung ya, naik gunung, betul itu kan di ketinggian, tapi kan air kan kadang kalau nggak ada sungai, kalau nggak pakai air apa tuh namanya, pakai pipa-pipa itu nanti ada kerannya gitu kan nggak semua spot itu ada seperti itu gitu ya, karena cuma pohon-pohon doang, dan itu siang hari gitu loh. Nah, antum nggak ada air, antum mau sholat, antum kemudian tayamum, plak gitu kan, udah tayamum selesai. Ya, dan antum bermadzhab Syafi'i dalam masalah ini. Pas di gunung madzhabnya Syafi'i. Iya. Iya. Pas di kota madzhabnya Hanafi, ya. Pas mau nikah lagi madzhabnya Hanafi itu. Iya, biar enggak pakai wali. Ini setan ini, ya. Nah. Jadi pas di gunung itu antum udah tayamum. Antum nyari spot untuk sholat, cocoknya sholat di mana gitu kan? Karena isinya pohon-pohon, ini di jalanan, nanti kok ada orang mendak di sini, tapi cari spot yang lega gitu buat sholat. Pas di pencarian spot, kemudian tiba-tiba ada sekelompok pendaki lain, baik turun ataupun naik gitulah. Nah, tawahumnya antum apa? Posibilitas mereka punya air kan? Iya. Begitu. Tapi apakah ketika antum baru bertawahum seperti itu langsung batal tayamumnya? Ana fikir tidak. Ya. Karena tawahum seperti ini pun tidak langsung serta-merta sehukum dengan melihat langsung gitu. Karena ini hanya prediksi gitu. Antum cek dan dicek dulu, tanya ke kelompok ini, Mas, mau kemana Mas? Mau kemana? Mau ke puncak lah gitu kan ya. Kita mau ke Hongkong ya, ke puncak. Mau ke puncak lah. Bahasa basi tapi lihat-lihat napa gitu. Enggak, maksud saya ini saya mau tuh. Tadi udah tayamum. Ya udah kan udah tayamum kata mereka. Alhamdulillah sholat lah gitu. Tapi saya kan menganut mazhab Syafi'i. Dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 101 disebutkan bahwa saya kalau ada melihat jamaah yang mungkin di sana ada air di jemaah tersebut, maka semanzilah dengan ru'yah gitu. Ya.
para pendaki itu kemudian mereka bingung. Ini jangan-jangan jin penunggu gunung ini kan? Kok bisa kayak gini ngomongnya, ya kan? Ya. Maka kemudian kalau kita minta sama air, kita minta air, Mas, boleh nggak saya minta air buat wudhu karena kemungkinan nih tayamum saya bisa batal. Maka kata, wah air ada nih Mas, gitu. Tapi kami juga butuh buat minum, gitu kan? Dan belum lagi takut-takut nanti kan ada yang pengen dikit-dikit istirahat, minum dikit-dikit gitu. Jadi kita nggak bisa nih ngasih air, ini cukup untuk gerombolan kita aja gitu. Iya, kalau kayak gitu kan gimana? Ya kan nggak batal kan tayamumnya kan? Iya, lanjut aja sholat kelas gitu. Maka udah, oh makasih ya Mas ya. Emang gitu ya orang-orang naik gunung gitu katanya. Iya, tegaan gitu, gitu. Masya Allah. Hanya masalah ini aja tuh sampai kayak gitu ya. Oke, ya juzu an yakuna muhammad. Wa hadza kulluhu idza lam yuqarin al-ma'a, idza lam yuqarin al-ma'a ma yamna'u al-qudrata 'ala isti'malih. Apa bahasa enaknya? Ini semua ini berlaku jika apa? Jika keberadaan air tersebut tidak disertai sesuatu yang menghalangi penggunaannya. Kayak tadi nih, ada air di gerombolan itu, tetapi qudrah ala isti'malihi mungkin nggak ada qudrah. Kenapa? Karena mereka juga butuh untuk minum. Maka kebutuhan mereka untuk minum dan keterbatasan tersebut yamna al-qudrah ala isti'malil ma'. Sehingga apa? Sehingga hukum ini nggak berlaku. Antum tetap normal aja. Apa? Tayamum, apa sesuai dengan hukumnya tayamum antum. Khalas, lanjut aja salat. Fa in kana hunaka ma yamna'u isti'malah. Nah, kalau misalnya ternyata itu ada yang mencegah penggunaannya, kama idza ra'a ma'an wa huwa muhtajun ilaihi li'atash. Kama marra ya. Kalau misalnya tetap ada air, ya ada air. Bahkan dia ngelihat tuh mereka pendaki ini pakai ada yang bawa dirigen, ada yang bawa ya tempat air lah pokoknya gitu ya. Itu air dan jelas itu air, tapi pemiliknya muhtaj lil atash, muhtaj untuk minum gitu. Maka khalas. Dan safar mereka safar mubah juga, khalas. Ya maka enggak boleh kita paksa. Au kana dunal ma'i hailun min sabu'in aw adu. Atau kalau misalnya ternyata ada penghalang, dunal ma ada hail, yaitu antara dirinya dengan air itu ada penghalang, dan penghalang ini bermudarat seperti sabu, ya, yaitu Abu Rahmat misalnya, ya, gitu, atau adu, ya, misalnya musuh, ya. Sabu tahu Abu Rahmat? Enggak tahu, masya Allah, binatang buas, ya. Misalnya ya, atau adu, musuh, dan musuh ini musuh yang benar, yang musuh ya, bukan musuh dari segi lain gitu loh ya. Misalnya musuh yang membahayakan. Jadi adu ini adu secara hakiki, bukan adu majazi yang apa ya, misalnya saingan online, saingan ojek online, saingan enggak, saingan jualan parfum misalnya. Antara ana dengan air ada Abu Ja'far, ana enggak, ana tetap minta dan minta bonus parfum juga di situ. Iya, dan ternyata pas mau ke tempat airnya ada Pak Kasman juga. Wah itu ya saingannya berat itu. Nah, au ra'ahu fi qa'ri bi'rin, atau melihatnya di dasar sumur, sementara antum bukan orang yang cakap untuk manjat atau turun, ya. Turun mungkin bisa, manjatnya enggak jadi ya. Gitu. Kan sumur ya, siapa yang bisa udah gitu lumutan lagi gitu kan. Iya. Fi qarib. Jadi enggak mungkin kan, wa huwa ya'lamu hala ru'yatihi ta'adzur isti'malih, dan dia mengetahui ketika dia lagi melihat ayat tersebut tidak mungkinnya dia untuk menggunakannya karena hal-hal tadi. Fala yabtulu tayammum, maka tidak batal tayamumnya.
gitu loh, karena udzur itu. Makanya tadi kita katakan, kalaupun ketemu jemaah rombongan orang yang punya air maksudnya, itu nggak langsung kita hukumi langsung batal tayamum antum sebelum antum melihat langsung ketidakmampuan untuk menggapai air tersebut. Lianna hadhihi al-asbab la tamna'u sihhata tayammum ibtida'an. Karena satu, sebab-sebab ini, yaitu yang tadi disebutkan tuh kesulitan-kesulitan tadi, itu tidak mencegah sahnya tayamum dari awal mula. Ya. Kedua, fali'anna la tubtiluhu aula. Yang kedua, sebab-sebab tersebut lebih layak untuk tidak dijadikan pembatal. Ya. Gitu, mungkin itu yang lebih tepat bacanya. Wallahu a'lam. Ya, lanjut fadhil. وقال أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة نظر إن كانت الصلاة تغنيه عن القضاء كالصلاة المسافر فظاهر المذهب ونص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه لأنه متيمم دخل في صلاة لا يعيدها فأشبه ما لو رآه بعد الفراغ منها ولأن فيه إبطال عبادة مجزئة ولأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود ووجدان الأصل ووجدان الأصل بعد تلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل كما لو شرع المكفر في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه إخراج الرقبة وإن كانت الصلاة لا تغنيه عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت على الصحيح لأنها لا يعتد بها إذا تمت ويجب قضاؤها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها وقيل يتمها ويعيدها Amma idza ra'al ma'a fi athna'is shalah. Nah, kalau tadi kan kasusnya melihat air sebelum mulai salat. Nah, sekarang dia melihat air pas lagi salat, di tengah-tengah salat. Dalam mazhab Syafi'i gimana gitu. Nazara, maka hendaklah dia melihat situasinya gimana. In kanatis salatu tughnihi 'anil qada'i ka salatil musafir. Kalau misalnya salatnya dia itu mencukupinya dari qada seperti salatnya orang yang musafir. Gimana tuh? Salatnya dia mencukupinya dari qada ussalah, dari qada, mengqada salat seperti salatnya musafir. Fa zahirul madhhab, ya zahir dari madhhab dan dinaskan oleh Syafi'i, annahu la tabtulu salatuhu wa la tayammumuhu. Enggak batal salatnya, enggak batal tayamumnya. Kenapa? Li'annahu mutayammimun dakhala fi salatin la yu'iduha, karena dia seorang mutayammim yang masuk ke dalam suatu salat yang tidak akan dia ulangi nanti salatnya. Paham gak ya maksudnya? Antum kalau safar itu, ya kan, biasa, apalagi safarnya masih di bis gitu kan, itu diulang nggak sholatnya? Kalau apalagi kalau di bis bis kayak misal ke Semarang kemana gitu kan, nanti kan di rest area antum hanya punya waktu 30 menit untuk makan, MCK, ya, sholat, ya. Maka ini antum zonnya adalah antum tidak akan mengulanginya lagi, ya. Udah cukup saat itu aja sholat. Maka kalau yang seperti ini tidak batal tayamumnya atau tidak batal sholatnya, ya. Fa asbaha ma law ra'ahu ba'da al-faraghi minha. Maka ini persis seperti apa? Serupa dengan apa? Kalau misalnya dia melihat air setelah selesai sholat, gitu nggak? Wali anna fihi ibtala ibadatin mujzi'ah. Karena pembatalan tayamum ini adalah pembatalan ibadah yang telah mujzi', yang telah mujzi'ah, yang telah sah dan mencukupi. Wali annahu bisyuru'i fi sholati qad talabbasa bil maqsud.
Dan hal ini karena dengan memulai salat maka itu telah talabbasa bil maksud, yaitu antum telah mencakup pada diri antum hal yang antum tuju. Gimana bahasanya enak coba? Ya, antum telah mencapai tujuan gitu loh. Tercapai tujuan itu salat. Antum tayammum karena mau apa? Mau salat. Kan udah sampai tujuan salat. Ya udah, enggak usah diulang. Awjnanul asli ba'da talabbusi bi maqsudil badali la yubtilu hukmal badal. Menemukan sesuatu yang asal setelah antum sampai tujuan, ya, dari perlakuan badal tersebut itu tidak membatalkan hukum badal. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Ini seperti itu. Ya kalau Anda terjemahin dengan bahasa lain lagi malah aneh pusing, ya. Kama law syara'a al-mukaffiru fi siyam thumma wajada ar-raqabata. Coba orang yang memulai apa? Dia memulai apa? Mentakfir qada siyam. Mentakfir, tapi memberikan kafarah. Ya kan? Kafarah kan ada beberapa opsi ya. Apa aja opsinya, ikhwan? Ada tahriru raqabah, ya kan? Ada juga fidyah makanan, ya kan? Dia udah memulai memberikan makanan. Dia melihat budak. Gimana? Tadinya dia nyari budak yang untuk dibebaskan, enggak ada. Ya, kemudian dia mulai apa? It'am berapa? Asyru masakin ya. Berapa ya? Dalam siyam, takfiru siyam apa? Allahu musta'an. Masih ingat enggak? Kafarah siyam. Di surat Al-Maidah ya. Di surat Al-Maidah itu kafarah yamin. Siam. Kafarah siam apa? Bayar fidyah, Terus jangan bilang puasa 2 bulan berturut-turut, enggak. Memberi makan fakir miskin, Siam yang ini antum jima karena pas lagi siam sama istri gitu. Ya, siang hari kalau malam tafadhol. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya. Tapi kan ada opsi lain sebelumnya. Ya kan? Membebaskan budak. Terus 60 masakin ya? Iya. Ya, antum nyari budak. Budak dalam bahasa Indonesia, bukan budak dalam bahasa Jawa, Sunda. Kalau nyari budak, barudak ada, barudak. Oke. Loba barudak. Tapi budak beneran. Ya. Nah, kan budak enggak ada sekarang ya? Enggak ada. Maka antum pun udah ya udah saya puasa deh. Yang puasa ini suaminya. Kalau istri enggak mungkin puasa 2 bulan. Ya, haid. Dan juga suaminya lah yang ini. Kemudian dia mulai puasa sehari, besoknya 2 bulan berturut-turut, masya Allah. Pas di hari kelima terjadi peperangan antara Indonesia melawan Israel. Ya, perang. Indonesia melawan Israel dan juga bangsa Yahudi Iran, bangsa Yahudi Inggris, pokoknya Indonesia. Perang syar'i gitu. Indonesia menang, kan? Akhirnya banyak tawanan. Dalam waktu 3 hari Indonesia menang. Baik tawanan dikirim ke Indonesia. Tawanan ini kan akhirnya kan Asra ini menjadi apa? Budak, hamba. Budaknya bule-bule. Aduh, iya. Antum lihat di sini pas lagi udah syuru' dalam mentakfir pembatal siam, syuru' puasa udah mulai nih. Tsumma wajada raqabah, antum lihat banyak budak. Ya, pikiran antum bukan membebaskan budak, pikiran antum nikah sama budak itu. Antum kenapa kayak gitu?
Antum ya Abu Maryam. Perasaan badan antum paling kecil tapi paling semangat soal kayak gini. Antum kayaknya harus jual parfum dulu biar bisa lebih istri dari satu. Ya. Iya, karena sudah ada salafnya di Keranggan. Ya. Thumma wajada raqabah. Menemukan budak. Ya. Ya la yalzamuhu ikhraju atau ikhrajur raqabah. Ya, dia enggak harus. Kemudian dia menunaikan yang versi dan bebaskan budak gitu. Ya kan? Tidak harus. Ya. Karena dia udah syuru' dalam hal tersebut. Wa in kanatis salatu la tughnihi 'anil qada'. Nah, beda dengan kasusnya orang yang dia salat dan dia ada kemungkinan untuk mengqadanya atau menunaikannya di saat lain. Di mana? Ka salatil hadiri bi tayammum. Maksudnya qada di sini jangan antum pahami qada di sini lawan dari azimah. Bukan azimah, bukan. Azimah itu lawannya rukhsah. Ada qada ini lawan dari ada. Jadi ibadah itu ada 3 kemungkinan antum lakukan. Imma antum melakukannya ada, imma antum melakukannya karena takror, imma antum melakukannya karena qada. Kalau ada itu antum menunaikannya di waktunya. Dan itu first time. Itu qada. Ada. Kalau takror atau takrir itu antum menunaikannya mengulang padahal setelahnya sudah melakukan. Paham enggak? Gimana? Takrir ini beda sama ada. Takrir ya termasuk ada juga karena di dalam waktunya, tapi takrir ini sebelumnya udah melakukan. Tapi mungkin ada yang belum tertunaikan dari syarat sahnya atau dari rukunnya mungkin. Kayak misalnya seseorang melakukan salat sunnah waktu Nabi SAW melihat dia salat sunnah. Kemudian dia melihat salat matuk-matuk itu. Selesai salat orang itu salam ke Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'idis shalah. Shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu belum salat. Dia tadi telah melakukan ada salat kan? Tapi kemudian Rasulullah SAW menunjukkan mentakrir salat, mengulang salat. Ya gitu. Takrir ini qada bukan? Bukan. Tapi disebut ada bukan juga. Ya ada juga tapi dia bukan ada yang pertama kali. Dia disebut ada pengulangan. Menunaikan secara pengulangan. Kemudian yang ketiga qada. Qada itu enggak mesti artikan pengulangan. Qada itu belum tentu ngulang, belum tentu. Qada itu melakukan sesuatu di luar tauqidnya gitu loh. Di luar waktunya gitu. Biasanya qada itu. Ya. Qada dari segi apa? Dari istilah apa? Qada lawan dari ada ya. Tapi di sisi lain secara istilah syar'i juga qada itu juga menunaikan. Qada juga ada. Jadi qada ini istilah yang apa? Ada beragam makna. Ada qada maknanya menunaikan ibadah di luar waktunya karena uzur atau karena ada masalah sesuatu. Ada juga qada bermakna menunaikan secara mutlak apapun itu. Menunaikan ibadah secara mutlak. Ada juga qada itu adalah menunaikan hutang dan janji. Ada juga seperti itu. Ya beda-beda tergantung maksudnya apa. Nah, di sini maknanya adalah ana ulang in kanat as-salatu la tughnihi 'anil qada. Kalau misalnya salat itu la tughnihi 'anil qada, bahasa enaknya Indonesianya. Kalau misalnya salatnya tersebut tidak mencukupinya dari qada. Tidak mencukupinya dari qadanya. Itu bahasanya juga agak susah. Artinya gini, antum kalau misalnya salatul hadir, salatul muqim maksudnya, antum lagi muqim nih, kayak sekarang nih. Antum salat di al-waktu, ya. Itu nanti kepepet nggak waktunya untuk salat nanti aja? Enggak kan? Bisa salat nanti kan? Bisa. Paham nggak bedanya? Bedanya sama musafir sebagiannya, sebagian musafir, karena nggak semua musafir kayak gini juga. Nggak semua musafir konteksnya sulit untuk sholat ya. Tapi ini dibedakan antara hadir dengan musafir gitu. Orang dalam
posisi hadir mukim, dia leluasa untuk sholat kapanpun pada waktu sholat. Ya, maka kalau dalam madhab yang sahih, maksudnya as-sahih di sini as-sahih fil madhab, bahwasanya batalat. Apa yang batalat di sini? As-salat. Kenapa salatnya batalat? Tayamumnya batal. Kenapa tayamum batal? Melihat air pas lagi sholat. Itulah makanya kalau sholat jangan melihat air. Iya, lihat tempat sujud. Lihat air. Ya. Kenapa begitu? Li'annaha la yu'taddu biha idza tammat. Karena salat tersebut tidak terbilang, tidak terhitung secara sah jika salat itu tamat, sempurna. Kenapa begitu enggak sah? Karena dia orang yang memiliki kemampuan untuk mengqadhanya bisa, maksudnya mengqadhanya pada waktunya nanti, melakukannya nanti, mengulangnya nanti, bisa. Ya kan? Leluasa dia dengan itu. Maka dengan keleluasan ini dia tidak diberi uzur dengan melihat air. Wa yajibu qada'uha, dia wajib untuk qada'uha. Nah, di sini bahasanya qada'uha ini menunaikan salatnya, tapi buah pada waktunya atau mungkin pada waktu berikutnya. Iya, walaupun pada waktu berikutnya. Karena dia bukan dalam posisi orang yang kesulitan seperti musafir. Ini memang pada saat itu ya, musafir pada saat itu beda dengan musafir saat sekarang. Dulu musafir itu repot banget kan ya. Iya, makanya ana pikir kalau memang ilatnya sebatas safar, maka hukum ini baku gitu. Tapi kalau ilatnya adalah masyaqqah, maka safar sekarang pun dihukumi sebagai orang yang seperti ini hadir mungkin. Ini dalam madhab yang menyatakan bahwasanya tayamum itu bukan rafi'un lil hadath, mubihun lis shalah semata. Diizinkan untuk salat. Nah, ketika ternyata turun hujan, kira-kira itu ra'al ma' atau dia ngeliat air enggak? Sementara masjidnya gede, dia di dalam masjid ngeringkuk dan dia ngelihat enggak ngelihat air, dia ngelihat tempat sujud dan ngelihat merek sarung di depannya. Ya kan? Dia enggak sempat ngelihat air, ya. Atlas favorit. Dia iya sebelum itu, Anda bentar dulu. Ya sebelum, tapi kan dia dengar air kan? Nah, maka pendengaran ini dan dia yakin itu air gitu loh. Dia nggak perlu tanya jemaah sebelah, pas itu air bukan? Batal salatnya. Air, dia udah tahu itu air, ya. Dan dia nggak perlu tabayun kemudian, ana tabayun dulu sebentar. Ya coba ana cek dulu keluar gitu. Dia keluar kemudian cek, masya Allah air. Ya. Kemudian temannya yang lagi sholat kemudian bilang batal sholat ente gitu, kata temannya yang lagi sholat. Kenapa? Ra'aital ma, ente udah ngeliat air. Lalu ngomong. Oh iya ya kata dia. Waduh, tapi kan ana jahil, ana harus udzur bil jahal gitu. Ini orang nih kalau kompleks ya ilmunya kayak gini ya. Bingung dia, makanya bingung. La li'annaha la yu'taddu biha idza tammat wa yajibu qada'uha. Fala hajata ila itmamiha wa i'adatiha. Maka karena dia salatnya ghairu mu'taddah, maka dia enggak perlu untuk menyempurnakan salat. Ya. Wa i'adatiha. Ini ana enggak ngerti yang kalau sudah sampai sini. Wa qiraatimuha wa yu'iduha. Oh iya ya, maksudnya adalah kalau misalnya dia tahu itu salatnya ghairu mu'taddah, maka udahlah dia batalkan segera itu salat. Ya, karena tidak perlu seseorang menyempurnakan sesuatu yang nanti bakal dia ulang gitu loh. Itu maknanya. Tapi ada juga pendapat berikutnya, tapi yang lemah dalam mazhab Syafi'i, ya yutimmuha wa yu'iduha. Turun hujan, itu kan ra'yu sama di sini semanzilah dengan ra'yu. Maka enggak usah. Karena anak ini pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i. Yutimmuha wa yu'iduha. Iya. Jadi dia sampai ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia ulangi lagi. Diri Allahu Akbar. Gimana, sah enggak? Enggak sah. Dia berusaha sok-sokan pakai mazhab yang marjuh, tapi dia kemudian apa? Nafsirin sendiri.
Iya. Habis itu ditanya sama temennya sampai antum kok sholat lagi? Iya, karena dalam fikih Syafi'i ini pendapat kedua yutimmuha yu'iduha. Kan. Tapi kan itu yutimmuha, antum yutimmuha. Kemudian antum tak wudu untuk menghilangkan badal tersebut. Wudu untuk suci, kemudian baru antum sholat lagi. Oh gitu ya, iya makanya. Antum ngaji kitab, iya ngaji kitab, tapi kok bahlulnya masih ada gitu. Ngaji kitab iya, tapi jangan gitu-gitu amat. Begitu, ya. Jadi, tapi yang lebih sahih dalam mazhab yang pertama tadi. Ini semua detail ini bagi mazhab yang menyatakan apa? Tayamum itu mubih salat. Kalau tayamum itu rafil hadat, udah nggak usah dengerin mau hujan ke, mau ada badai ya tsunami, tetap dia sholat. Iya, ada tsunami dia sholat. Tsunami, berarti banyak air tuh. Gimana ya? Apa batal apa? Anak ikut mazhab Hanbali apa Syafi'i ya? Mati duluan dia habis itu. Ya kan? Dia belum selesai mentarjih, udah ditarjih sama laut gitu kan ya. Iya, udah dirajihkan ya, al-qaulul rajih qaul fasil khalas dah. Iya, fasl bainal hayat wal maut ya. Baik. Dah, kita cukup di akhir sampai sini, insyaallah kita lanjut kita tentang syuja.